Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Pada saat ini kita akan masuk di materi yang kedua, corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praksara di Indonesia. Tetapi sebelum kita lanjut di materi, Ibu harap nanti materi ini kalian tulis sama seperti bab 1 yang kemarin. Materi ini kalian tulis di buku catatan, demikian juga dengan tugas. Kalian tulis juga di buku catatan, tetapi yang dikumpul hanya tugas saja, yang dikumpul di link hanya tugas saja. Untuk catatan, nanti pada saat sudah masuk sekolah, Ibu baru periksa, nah ya. Baik, pada saat ini, bab kedua, corak kehidupan dan hasil budaya masa praksara di Indonesia. Yang bagian pertama kita akan mengenal dulu atau pelajari dulu asal-usul bumi dan makhluk hidup. Menurut para ilmuwan meyakini asal mula terbentuknya alam semesta adalah terjadinya ledakan dahsyat sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan ini mengeluarkan materi yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian materi-materi ini mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu, meteor, dan lainnya. Jadi sebelum ada kehidupan seperti sekarang ini, ya yang lalu kehidupannya masih ada bintang, planet, debu, meteor, dan lain sebagainya. Belum selengkap yang seperti sekarang ini, nah ya. Kemudian yang bagian B, menurut teori geologi, proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada masa arkaikum. Masa ini merupakan masa yang paling tua di dunia ya. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi masih sangat panas. Jadi tidak memungkinkan adanya kehidupan. Jadi pada masa arkaikum belum ada kehidupan manusia, belum ada tumbuh-tumbuhan dan binatang juga. Kemudian yang kedua, masa Paleozoikum. Pada masa ini, kondisi bumi sudah mulai stabil dan secara menyeluruh sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu yaitu mikroorganisme, hewan amfibi, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Ya, jadi pada masa Paleozoikum itu sudah ada makhluk tapi masih yang mikroorganisme, masih hewan amfibi dan beberapa jenis tumbuhan ganggang yang ada di muka bumi ya. Belum ada kehidupan manusia. Kita lanjut. Yang bagian ketiga, masa Mesozoikum. Apa itu Mesozoikum? Zaman kehidupan kedua. Pada masa ini muncul hewan bertubuh besar seperti gajah purba, hewan reptil, dan dinosaurus, dan juga menjelang berakhirnya masa ini mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusui atau biasa disebut mamalia. Jadi ini sudah ada kehidupan tapi belum ada manusia, tetapi sudah ada hewan, tetapi ini hewan yang masih seperti gajah purba, hewan reptil, dinosaurus, hewan-hewan yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk hidup pada saat itu nah ya. Kemudian yang selanjutnya yang bagian keempat, masa Neozoikum. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Jadi seperti dinosaurus itu sudah mulai jauh berkurang, sudah mulai ada kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan. Ya, lanjut. Yang bagian C, corak kehidupan dan hasil budaya manusia masa pra-aksara. Zaman Paleolitikum disebut juga zaman batu tua karena alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan sebagian besar terbuat dari batu yang masih kasar atau belum diasah atau dihaluskan. Contohnya kapak perimbas atau kapak genggam untuk memotong, menggali, menguliti binatang, dan alat-alat yang terbuat dari kayu dan tulang binatang. Jadi pada masa corak kehidupan dan hasil budaya pada masa praksara ini, yaitu seperti contohnya
kapak genggam atau kapak perimbas yang gunanya untuk memotong atau menggali atau menguliti binatang hasil buruan mereka, Nak ya. Nah, di sini ada contohnya kapak genggam atau kapak perimbas. Contohnya seperti ini. Masih sangat kasar, belum dihaluskan, tetapi ini digunakan untuk menggali, digunakan untuk menguliti hewan hasil buruan mereka. Contohnya masih seperti ini, kapak genggam. Jadi ya pemakaiannya dengan cara digenggam. Kapak genggam kenapa? Karena ukurannya seperti ini, bukan kapak yang seperti kita lihat di zaman modern seperti sekarang ini, Nak ya. Kemudian lanjut, yang bagian D, karakteristik fisik manusia purba di Nusantara atau ciri-ciri fisik manusia purba di Nusantara. Ya, yang pertama, manusia purba Meganthropus. Meganthropus paleojavanicus disebut manusia raksasa dari Jawa karena memiliki tubuh yang besar dan berbadan tegap. Mega itu artinya besar atau raksasa. Jadi kalau ada istilah manusia purba Meganthropus berarti sudah ada dalam pikiran kita, oh berarti ini manusia raksasa dari Jawa. Kemudian ciri-ciri manusia purba Meganthropus ini, yang pertama tulang pipi tebal, yang kedua otot kunyah kuat, yang ketiga perawakan tegap, yang keempat memakan jenis tumbuhan. Jadi tulang pipinya tebal, yang kedua otot kunyah kuat, yang ketiga perawakan tegap, dan yang keempat memakan jenis tumbuhan. Ini contohnya, Nak. Contoh jenis manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Ini ya contohnya. Contohnya ini. Kemudian kita lanjut bagian kedua, manusia purba Pithecanthropus. Pithecanthropus ditemukan oleh Eugene Dubois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tahun 1891. Pithecanthropus erectus itu artinya manusia kera yang berjalan tegap. Ciri-cirinya ada di bawah. Badan tidak setegap Meganthropus ya. Jadi ingat, kalau tadi Meganthropus itu manusia purba juga yang berjalan tegap. Tetapi kalau Pithecanthropus juga manusia kera yang berjalan tegap. Tapi bedanya kalau Pithecanthropus itu berbadan tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Yang kedua, alat pengunyah tidak sekuat Meganthropus juga. Ya, alat pengunyahnya tidak sekuat Meganthropus. Kemudian yang ketiga, hidungnya lebar. Ya, ini ya Pithecanthropus, manusia kera yang berjalan tegak. Ciri-cirinya ada 3. Kemudian ini contohnya, Nak. Ya, contohnya ini Pithecanthropus. Contohnya ini. Ya, sekarang lanjut masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Corak kehidupan sosial ekonomi adalah corak kehidupan mereka tetap sama, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam, tapi ada bedanya. Selain alat-alat dari batu, mereka juga mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Mereka juga mengenal pembagian kerja. Jadi ada pembagian kerja. Pembagian kerjanya seperti apa? Kalau laki-laki itu tugasnya berburu, ya mencari hewan untuk dikonsumsi. Sedangkan yang perempuan tugasnya mengumpulkan makanan, hewan-hewan kecil, memasak dan membimbing anak, dan juga kebiasaan mereka bertempat tinggal secara tidak menetap atau nomaden. Karena kehidupan mereka masih tergantung dari alam. Kalau misalnya di satu daerah atau di satu tempat itu makanannya sudah habis, mereka harus pindah tempat tinggal lagi. Atau pindah, biasanya mereka tinggalnya di gua, mereka harus pindah tempat tinggal untuk mencari makanan. Terutama di gua-gua payung yang tempatnya dekat dengan sungai dan sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Mereka juga mengenal tradisi melukis. Jadi mereka, manusia purba ini kebanyakan mereka tinggal di tepi sungai atau tinggal di dekat daerah aliran sungai. Kenapa? Karena kalau mereka tinggal di dekat sungai, mereka akan gampang untuk mencari air, karena sebelum mereka
misalnya menemukan hewan buruan atau makanan, tumbuh-tumbuhan, ya mereka harus mempunyai air itu sumber kehidupan bagi mereka. Jadi mereka tinggal di gua yang dekat dengan sungai atau di tepi sungai. Sehingga banyak para ahli itu menemukan fosil manusia purba itu di pinggir sungai. Nah, sekarang kita sudah masuk di soal. Soalnya ada 2. Yang pertama, sebutkan karakteristik manusia purba. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi sebutkan ciri-ciri dari manusia purba. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori geologi perkembangan bumi. Tadi ada 4. Oke. Sebutkan karakteristik manusia purba. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori geologi perkembangan bumi. Ya, untuk materi hari ini di bab 2 cukup sampai di sini. Besok kita akan masih lanjut materi di bab 2 juga, karena materi ini agak banyak. Jadi Ibu buat 2 kali pertemuan. Silahkan kalian mengerjakan tugas ini, dan kalau ada yang belum jelas dari materi ini, boleh kalian chat Ibu secara pribadi, kalian tanyakan ya. Dan Ibu harap kalian tetap berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu guru di WA maupun di telepon dengan sopan. Ya, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan bertemu besok. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi.